Bab 216. Sebuah pedang memotong dampak kekuatan Yun Ce, dan kemudian menusuk bahu Yun Ce. Sudut mulut Xiao Nan juga sedikit terangkat. Pedang ini cukup tajam untuk menembus baja halus. 10.000% miliknya pasti Yun Bahu Ce akan langsung tertusuk pedang ini. Dia merasa bahwa pedang roh angin memotong ledakan Yun Ce, memotong energi pelindung dan pakaian luarnya, dan kemudian menusuk ke dalam tubuhnya. Lengkungan sudut mulutnya perlahan melebar, tapi selanjutnya dalam sekejap, ekspresinya benar-benar membeku di wajahnya. Saat pedang roh angin menembus daging, darah berceceran di bahu kiri Yun Ce, namun pedang roh angin juga berhenti dengan kuat pada saat ini, tidak mampu bergerak lebih jauh. Sama seperti kulit setebal setengah jari itu, ada besi hitam berumur 10.000 tahun yang tidak bisa dihancurkan sama sekali. Opo, Xiao Nan merasa ngeri dan sulit mempercayai kesadarannya sendiri. Serangan balik Yun Ce juga datang tiba-tiba pada saat ini. Dengan gerakan pedangnya yang berat, aliran udara di ruang 10 kaki di sekitarnya diaduk dengan keras. Aliran udara keras yang datang ke arahnya membuat semua bulu di tubuh Xiao Nan berdiri. Tanpa berpikir panjang, dia dengan kecepatan terakhir, dia menarik pedangnya, berbalik dengan seluruh kekuatannya, dan mundur 10 kaki jauhnya, lalu dia terengah-engah dan menatap bahu Yun Ce dengan kaget. Pada pakaian di bahu kiri Yun Ce, sekuntum bunga darah kecil perlahan menyebar, namun hanya menyebar beberapa saat sebelum berhenti. Dilihat dari noda darah, lukanya tidak serius, dan pendarahannya sudah berhenti sama sekali. Sudut-sudutnya mata Xiao Nan dia bergerak-gerak satu demi satu. Itu adalah pukulan dengan hampir seluruh kekuatannya, dan itu dikoordinasikan dengan pedang roh angin yang sangat tajam, yang merupakan senjata misterius bumi. Pedang itu menusuk di depan, dan bahkan batu-batu besar dan baja halus bisa ditusuk seperti tahu, tapi tidak menembus tubuhnya, bahkan tidak menyentuh tulangnya, hanya luka daging. Bukan hanya dia, tapi semua orang di luar pengadilan, termasuk Ling Wugu yang melihatnya dengan sangat jelas, memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka semua menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat Xiao Nan menikam Yun Ce dengan pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Pedang ini sangat tajam, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang sangat besar untuk melindungi tubuhnya di puncak alam mendalam spiritual, ada kemungkinan tertusuk, tetapi pada Yun Ce, yang hanya memiliki alam mendalam sejati, itu jelas hanya merusak dagingnya. Apa yang terjadi? Senyum Xiao Kuangyu memudar dan dia mengerutkan kening. Petik 2. Seharusnya Yun Ce mengenakan semacam baju besi. Ini satu-satunya penjelasan, kata Xiao Kuanglei. Yun Ce secara alami tidak memiliki baju besi di tubuhnya, hanya lapisan tipis pakaian luar. Meskipun kekuatan mendalam pelindung tubuhnya hanya berada di alam misterius sejati, dia tidak hanya memiliki Daofu 7 tingkat kedua untuk perlindungan tubuh, tetapi tubuhnya baru saja ditempa oleh darah Dewa Naga. Itu bukan naga biasa, darah, tapi darah Dewa Naga, darah. Sekarang kekuatan garis keturunan Yun Ce dan kekuatan tubuh di garis naga tidak kalah dengan naga sejati biasa. Dan pedang Bumi Xuan, yang digerakkan oleh kekuatan mendalam dari alam Ling Xuan, dapat membunuh naga sejati. Indik badan, tentu saja tidak. Belum lagi Yun Ce masih memiliki kekuatan realem mendalam sejati untuk melindunginya. Bahkan jika dia tidak memiliki lapisan kekuatan pelindung ini, hanya berdiri di sana tanpa pertahanan dan membiarkannya menikamnya, dia bahkan tidak akan memikirkan menusuk tubuh Yun Ce dengan pedang roh angin. Pedang yang sangat bagus. Yun Ce melirik luka di bahunya dengan ekspresi tenang dan berkata dengan nada menghargai. Pedang ini juga membunyikan alarm baginya. Alasan mengapa 4 sekte besar kuat adalah kekuatan keterampilan misterius sekte mereka. Meskipun Xiao Nan di depannya hanya dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara murid dari 4 sekte besar di bagian bawah, tapi jangan pernah lengah. Jika bukan karena tubuhnya yang sangat kuat, orang lain pasti menderita kerugian besar sekarang. Yun Ce berhenti berbicara omong kosong, maju selangkah, dan menyerang dengan pedangnya. Mengikuti lintasan ayunan pedang yang berat, gelombang udara berubah menjadi substansi dan bergegas menuju Xiao Nan dengan sedikit distorsi pada ruang. Xiao Nan dengan cepat pulih dari keterkejutannya tadi, matanya melebar, dan pedang roh angin menebasnya, demi satu, mengayunkan bayangan pedang seperti hujan badai dengan cepat membubarkan dampak yang datang. Tapi dengan pedang sederhana Yun Ce, Xiao Nan harus mengayunkan lebih dari 20 pedang untuk menahan semua kekuatan. Fakta ini membuat Xiao Nan hatiku menegang lagi.
Dalam 2 putaran penyisihan grup sebelumnya, dia juga memperhatikan permainan Yun Che dan sepenuhnya mencemooh para murid sekte yang dengan mudah dikalahkan oleh Yun Che. Tapi sekarang, setelah bertarung melawan mereka secara langsung, dia dengan jelas mengerti mengapa orang-orang itu selalu kalah begitu cepat, karena dia mengerti betapa kekuatan mengerikan tersembunyi di bawah pedang sederhana Yun Che. Dia hanya bertemu beberapa kali dengan Yun Che, dan guncangan yang terus-menerus telah membawa pertahanan psikologisnya ke titik kehancuran. Melihat Yun Che dan pedang raksasa gelap di tangannya, perasaan menakutkan, tidak mungkin dikalahkan, dengan cepat tumbuh di hatinya. Storm Eagle, Xiao Nan menarik napas dalam-dalam. Energi pedang pada pedang roh angin melonjak, dan setiap napas setajam dan menusuk seperti jarum baja. Dia mengeluarkan raungan panjang, terbang, dan menikam Yun Che dengan pedangnya, roh surgawi. Tapi Yun Che tidak mengelak sama sekali, dan mengayunkan pedang roh angin di depannya. Boom! Pedang berat itu menghantam udara, menyebabkan suara gemuruh yang tumpul. Meskipun Xiao Nan secara pribadi telah mengalami gelombang udara yang menakutkan, dia masih ketakutan. Lampu hijau menyala di tubuhnya berbalik dengan cepat, dan arah serangan tiba-tiba berubah. Dia berbalik untuk menyerang tubuh bagian bawah Yun Che, tapi pedang berat Yun Che juga mengikutinya, menebas dengan cepat, memaksa Xiao Nan mundur dengan seluruh kekuatannya, dan bahaya ada di mana-mana. Dia sangat yakin jika dia terkena badai api lawannya, luka serius apapun akan ringan. Dari pemboman pedang berat yang menakutkan, Xiao Nan bisa membayangkan betapa beratnya pedang itu. Untuk mengendalikan pedang sebesar itu, gerakannya harus relatif lambat, dan kekurangan serta konsumsinya akan jauh lebih besar. Jadi, yang paling cocok taktiknya secara alami menggunakan kecepatan untuk membendung dan menemukan celah untuk membunuh yang pasti. Atribut kekuatan misterius Sekte Xiao adalah angin dan guntur, di antaranya yang mengolah angin adalah yang paling banyak. Teknik elang langit juga merupakan keterampilan mistik magis yang dapat meningkatkan ketangkasan tubuh secara signifikan. Xiao Nan mulai menggunakan gerakan cepat dan keterampilan pedangnya yang ringan dan cepat untuk menghadapi Yun Che, tetapi dia segera menemukan bahwa Yun Che sedang menyeret pedang yang begitu berat dan gerakannya tidak kalah dengan dia sama sekali. Ini juga itu saja, bahkan kecepatan mengayunkan pedang tidak kalah dengan dia sama sekali. Meskipun dia tidak bisa mengayunkan beberapa pedang dalam sekejap, hanya butuh waktu singkat agar pedang beratnya berubah dari diam menjadi diayunkan sepenuhnya, dan kemudian ditarik sepenuhnya setelah diayunkan, sehingga tidak mungkin untuk melihat jejak beban di dalamnya itu. Xiao Nan menyerang lebih dari selusin kali berturut-turut, tetapi dipaksa mundur oleh pedang acuh tak acuh Yun Che, tidak hanya tidak efektif, tetapi dia mundur lagi dan lagi dalam situasi yang memalukan dan berbahaya. Meskipun kekuatan pedang berat itu sangat besar, bukankah ia juga memiliki kekurangan yang besar? Mengapa orang yang menggunakan pedang berat ini tidak memiliki kekurangan? Dahi Xiao Nan meneteskan keringat, dan dia mengertakkan gigi dan tersenyum diam-diam. Pedang langit elang janji. Xiao Nan melompat tinggi, bayangan elang muncul kembali di belakangnya, dan menusuk dada Yun Che dengan pedang di udara. Ini adalah pedang yang baru saja dia potong untuk menembus kekuatan Yun Che. Dia tahu betul baik di dalam hatinya, pertama kali berhasil tidak terduga, dan kedua kalinya akan sulit menjadi seefektif yang pertama. Tapi semakin lama dia menghadapi Yun Che, semakin dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah ada pedang ini. Ci gelombang 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 gelombang. Pedang roh angin memotong udara, menembus ruang, dan menusuk ke bawah dengan suara robekan yang keras. Ini adalah pedang yang dapat memotong semua kekuatan. Setelah belajar dari masa lalu, Yun Che harus segera menyingkir, melakukan serangan balik dari samping. Tapi Yun Che masih berdiri tak bergerak di tempat, mengangkat pedang raksasa tuan dengan ganas, dan berbisik dengan jelas di mulutnya, "Coba potong aku dengan pedang ini." Yun Che menggunakan pedang ini dengan kekuatan 6 titik. Jika pedang sebelumnya adalah angin kencang, maka pedang ini adalah badai yang keluar masuk. Kekuatan Xiao Nan dapat menembus angin, tetapi jika dia menghadapi badai, dia hanya akan melakukannya dikalahkan. Akhir yang menghancurkan, energi pedang dan kekuatan pedang roh angin hancur total dalam sekejap, dan pedang itu mengeluarkan dengungan yang gemetar. Xiao Nan terkejut, dan tubuhnya yang menukik tiba-tiba berbalik, dan energi hitam di tubuhnya melonjak dengan gila, tapi dia masih belum bisa sepenuhnya menahan dampak pedang Yun Che.
Pertahanannya yang dalam melemah selapis demi selapis, dan akhirnya runtuh sepenuhnya. Kekuatan yang belum bisa dilawan menyerbu ke dalam tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Xiao Nan mendarat 10 kaki jauhnya, wajahnya pucat, dan seteguk darah mengalir keluar, perlahan meluncur ke sudut mulutnya. Tiba-tiba ada keheningan di sekitar, dan keenam anggota sekte Xiao berdiri dengan wajah terkejut. Yun Ce tidak mengambil kesempatan untuk mengejar dan berdiri diam. Tapi pada saat ini, orang-orang terkejut saat menyadari bahwa sepanjang proses, kedua kakinya tetap di satu tempat dan tidak bergerak sama sekali. Wajah Xiao Nan tampak menakutkan, napasnya terengah-engah seperti lembu, sebaliknya napas Yun Ce stabil, wajahnya tenang, dan tidak ada tanda-tanda konsumsi sama sekali. Sudut mulut Xiao Nan bergerak, tapi lengannya akhirnya terjatuh. "Kamu jauh lebih kuat dari yang kukira, aku menyerah," kata Xiao Nan dengan sedih. "Hal yang sama berlaku untukmu, kamu lebih baik dari yang aku kira." Yun Ce tersenyum sedikit dan melirik luka di bahunya. Ketika Yun Ce mengatakan ini, Xiao Nan tiba-tiba merasakan sedikit kepuasan di hatinya, dan bahkan kekalahan tragisnya pun memudar. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Yun Ce. Xiao Nan mengaku kalah. Keluarga kerajaan Blue Wind Yun Ce menang, dan memasuki babak sistem gugur 16 besok. Begitu hasil ini keluar, tahap diskusi pedang yang sempat hening beberapa saat sekali lagi digantikan oleh kebisingan, dan Yun Ce memperhatikan saat Yun Ce turun dari panggung dengan selamat, kedua pasang matanya benar-benar tegak. Benar, orang terakhir di antara semua murid, setelah memasuki pertempuran ke-30 detik, benar-benar membunuh murid Xiao Sekte lainnya dan mencapai 16 teratas. Saudara Nan, jangan berkecil hati. Jika dia tidak mengenakan baju besi kelas atas, kamu akan memenangkan serangan pedang kedua. Sayang sekali aku berada di kelompok kedua. Kalau tidak, aku mungkin bisa membalas dendam kamu. Xiao Kuanglei menepuk bahu Xiao Nan dan menghiburnya. Tidak, Xiao Nan menggelengkan kepalanya, dia tidak mengenakan baju besi sama sekali. Dia memblokir pedang itu seluruhnya dengan tubuhnya sendiri. Tubuhnya terbuat dari besi. Apa? Xiao Kuanglei, dia mengerutkan kening dan menatap Xiao Kuangyu, keduanya terlihat kaget. Saudara muda Yun, kamu baik-baik saja. Apakah lukanya serius? Begitu Yun Ce turun, Chang Yue mendatanginya dengan penuh panik dan khawatir, memegang segenggam obat penyembuh dan Xuan Hui dan yang telah disiapkan. Tidak apa-apa, Yun Ce tersenyum acuh tak acuh, itu hanya luka daging. Pendarahannya sudah berhenti. Tidak perlu obat apapun. Semuanya akan sembuh sebelum matahari terbenam. Kata-kata Yun Ce jelas tidak berlebihan. Dengan dia saat ini, Dao Futu Jue, yang telah mencapai level kedua, dapat pulih dari cedera ringan dalam hitungan menit. Tapi tentu saja Chang Yue tidak akan bisa lega begitu saja. Yun Ce akhirnya ditarik ke samping olehnya, dan dia dengan hati-hati mengoleskan obat dan membalutnya. Pada tahap diskusi pedang, game kedua telah dimulai. Kedua belah pihak dalam kompetisi tersebut adalah Ling Jie dari Tianjian Villa dan Mu Xiongyi dari Tianqian Thunder Fire Castle. Yang pertama berada di alam Lingxuan tingkat 6, dan yang terakhir berada di alam Lingxuan tingkat 8. Dalam hal tingkat kekuatan yang mendalam, dia menempati peringkat pertama di antara murid dari 4 sekte utama. Bab 217. Jika sekte kelima harus dipilih di antara 4 sekte besar, maka Kastil Api Guntur Tombak Langit yang terkenal di bagian utara negara itu tidak diragukan lagi adalah salah satu sekte yang paling berkualitas. Dua keterampilan unik dari Sky Spear dan Thunder Fire Castle adalah Sky Spear dan Thunder Fire. Kali ini, Kastil Api Guntur Tombak Langit memenuhi reputasinya. Sebanyak 2 murid memasuki 32 pertempuran, dan kekuatan mendalam dari kedua murid mencapai tingkat ke-8 dari alam mendalam roh. Kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan peleton sebelumnya. Dalam posisi perang, di antara semua sekte yang berpartisipasi dalam perang, hanya sedikit lebih rendah dari 4 sekte besar. Lawan pertama dalam 32 pertempuran adalah seseorang dari 4 sekte utama. Hati Mu Xiongyi menegang secara naluriah, tetapi ketika dia melihat Ling Jie yang baru berusia 16 tahun dan yang kekuatannya hanya berada di tingkat ke-6 dari kedalaman spiritual realm, dia langsung panik. Dia menghela nafas lega dan tersenyum bahagia. Hei, Ling Jie ini jelas hanya bersiap untuk pertandingan peringkat berikutnya. Saya pasti akan memenangkan pertandingan ini. Lebih baik berhati-hati, Tianjian Villa. Kekuatan murid tidak dapat dinilai hanya dari intensitas kekuatannya yang dalam.
Mu Xiongyan, yang juga telah mencapai peringkat 32 teratas, berkata dengan suara rendah. Haha, saudaraku, jangan khawatir. Jika aku tidak bisa mengalahkan seorang anak di alam lingsuan tingkat 6, aku mungkin akan menusuk diriku sendiri sampai mati. Aku pergi. Mu Xiongyi berteriak dan melompat ke atas platform diskusi pedang. Dengan jentikan lengan kanannya yang tebal, tombak perunggu sepanjang 9 kaki diayunkan, menunjuk langsung ke Ling Jie. Saibei Sky Spear Thunder Fire Fort Mu Xiongyi, tolong beritahu saya. Mudah untuk melakukannya, katakan, mudah untuk mengatakannya. Ling Jie tidak menghadapinya sama sekali. Musuh yang kuat tampak gugup, merespons dengan senyuman lucu, dan kemudian perlahan-lahan mengeluarkan senjatanya, pedang pemecah langit. Pedang ini adalah pedang misterius bumi tingkat tinggi yang baru dia kuasai di arena pengendalian pedang bulan lalu. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan pedang Tianxuan yang sangat langka, pedang ini jelas merupakan yang terbaik di antara pedang misterius bumi. Kekuatannya adalah sangat menakjubkan. Elder Ling, ini waktunya untuk memulai, kata Ling Jie. Oke, Ling Wugu mengangguk. Ling Jie, murid Villa Tianjian, versus Mu Xiongyi, benteng api guntur tombak surgawi. Permainan dimulai. Mu Xiongyi mengambil tembakan pertama, tanpa ada gerakan apapun. Untuk membangun kekuatannya, dan menembak secara langsung saat dia mendorong, udara menjerit, dan ujung tombaknya seperti ular berbisa yang melontarkan pesan, langsung menuju ke tenggorokan Ling Jie. Ling Jie menyipitkan matanya, mengulurkan pedang pemecah langit, dan menghadapi tombak itu secara langsung. Dia hanya mendengar suara retakan energi misterius yang bertabrakan. Bayangan pedang dan cahaya tombak bertabrakan puluhan kali hanya dalam sekejap, beberapa tarikan napas yang memekakkan telinga, suaranya seperti guntur dan kilat. Pedang itu seperti harimau yang ganas, dan tombak itu seperti naga yang beracun. Pertarungan antara naga dan harimau menjadi semakin sengit. Dalam sekejap mata, mereka telah bertabrakan ratusan kali. Dalam kebuntuan, tampaknya bahwa tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Ling Jie ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar bisa menahan lawan yang 2 level lebih tinggi darinya untuk waktu yang lama tanpa kalah. Chang Yue tidak bisa menahan kekagumannya. Yun Ce memalingkan muka dari panggung diskusi pedang dan berkata dengan tegas, kakak senior, kamu mengatakan sebaliknya. Harus dikatakan bahwa Mu Xiongyi sangat luar biasa. Dia sebenarnya bisa menggunakan begitu banyak pedang di bawah Ling Jie. Namun, kuncinya adalah masih Ling Jie. Biarkan dia pergi, kalau tidak dia akan dikalahkan sejak lama. Hah, Chang Yue mengedipkan mata indahnya, wajahnya penuh kejutan. Yun Ce telah bertarung melawan Ling Jie, dan meskipun itu hanya 3 pertarungan pedang pendek, itu sudah cukup baginya untuk mengetahui secara kasar kekuatan Ling Jie yang sebenarnya. Dia berkata perlahan, pedang Tianjian Villa lebih kuat dalam niat pedang daripada kekuatan pedang yang hanya digerakkan oleh kekuatan mistik. Sekarang kekuatan pedang Ling Jie sendiri 2 kali lebih tinggi dari miliknya. Mu Xiongyi sama-sama peringkat. Jika Ling Jie menggunakan seluruh kekuatan pedangnya, Mu Xiongyi akan segera dikalahkan. Kata-kata Yun Ce segera menjadi kenyataan. Setelah ratusan tabrakan antara pedang dan tombak, Ling Jie sepertinya telah kalah. Dia kehilangan kesabarannya, dan sebagai matanya berubah sedikit, bayangan pedang tiba-tiba menjadi tidak menentu. Pada akhirnya, bayangan pedang itu hampir hilang seluruhnya, dan hanya bayangan kecil dan tidak menentu yang dapat ditangkap secara samar-samar. Perubahan seperti itu hanya akan mengejutkan orang luar, tetapi Mu Xiongyi, berlawanan dengan Ling Jie, sepertinya merasa lawannya tiba-tiba berubah. Dia mengayunkan setiap tembakan dengan seluruh kekuatannya, dan suara pistol meraung, tapi itu bukan tandingan Ling. Pedang Jie, ketika mereka bertabrakan, tidak ada suara yang memekakkan telinga. Sebaliknya, hanya ada sedikit suara, ding. Kemudian kekuatan yang dia tuangkan ke dalam badan senjata menghilang seperti sapi lumpur ke laut, dan menghilang tanpa peringatan. Perasaan hampa membuatnya sangat tidak nyaman. Yang paling mencengangkan adalah matanya tidak bisa lagi menangkap bayangan pedang Ling Jie, bahkan peluit pedangnya pun hilang sama sekali, seolah pedang di tangan Ling Jie menghilang secara misterius. Meskipun Mu Xiongyi ketakutan, dia berhenti memperhatikan bayangan pedang Ling Jie. Dia melepaskan semua energi dalam yang tersimpan dan kekuatan tombak menjadi ganas lagi. Tombak setinggi 9 kaki itu seperti naga yang marah, berkelok-kelok dan terbang dengan momentum seperti itu, pelangi. Namun yang mengejutkan,
Ling Jie tidak terpaksa mundur di bawah kekuatan tombaknya yang beberapa kali lebih kuat. Dia hanya bisa melihat pergelangan tangannya sedikit terangkat, dan pedang pemecah langit itu seperti ular spiritual yang membungkuk, melewati kekuatan yang melonjak. Badai melewati lapisan bayangan senjata dan menembus Mu Xiongyi. Pertahanan misterius Mu Xiongyi dengan mudah terkoyak. Saat rasa sakit yang parah datang, ada 2 luka lagi di dadanya yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Dan Mu Xiongyi bahkan dia tidak melakukannya, menyadari sama sekali bahwa pedang Ling Jie berada dekat di dadanya. Mu Xiongyi terkejut di dalam hatinya. Dia meraung dan mengayunkan tombaknya ke ribuan pasukan, memaksa Ling Jie menjauh. Dia juga melompat mundur tinggi, menusuk lengan kanannya, dan melemparkannya ke depan secara tiba-tiba. Tombak itu tiba-tiba berubah menjadi pukulan. Meteor secepat kilat, dengan riak menakutkan di angkasa, terbang menuju Ling Jie. Itu adalah keahlian unik dari Sky Spear dan Thunder Fire Castle, Sky King Spear. Dari jarak puluhan kaki, orang dapat dengan jelas merasakan kekuatan menakjubkan dari senjata ini. Jika dia terkena tembakan ini, bahkan jika dia berada di puncak alam Lingxuan, dia mungkin akan kehilangan separuh hidupnya. Ling Jie dengan cepat mundur, tapi bukannya menghindar dengan seluruh kekuatannya, dia mengarahkan pedangnya ke tombak terbang di tengah seruan banyak orang. Ding! Tidak ada suara benturan yang keras saat pedang pemecah langit dan tombak bertabrakan, yang terdengar hanya dengungan yang sangat kecil hingga hampir tidak terdengar. Formula yang lengket. Ling Yuefeng mengangguk kagum, dengan ekspresi kepuasan yang jarang terlihat di wajahnya. Xiaoji tidak hanya jauh lebih berbakat dariku, tapi dia juga cukup berani. Ketika aku seusia Xiaoji, aku tidak akan pernah berani melakukan ini, Ling Yun juga berkata sambil tersenyum. Niat pedang yang deras melonjak seperti banjir, dengan kuat menyerap tombak yang membawa energi mendalam yang ganas. Kemudian, pedang Duan Kong menggerakkan tombak untuk menggambar busur besar di depan Ling Jie. Pukulan, Tian Qingxi, ini arahnya ujung, pistol, tiba-tiba terbalik dan terbang menuju Mu Xiongyi yang tertegun. Ledakan, platform diskusi pedang dipenuhi dengan puing-puing, dan tombak dipaku dengan kuat ke kaki Mu Xiongyi. Seluruh badan senjata benar-benar terendam di bawah meja, menyebabkan retakan sepanjang beberapa kaki. Mu Xiongyi mundur 2 langkah dan duduk di tanah, keringat dingin mengucur di dahinya. Jika arah tembakan sebelumnya sedikit lebih jauh ke depan, akan ada lubang transparan di tubuhnya. Aku mengaku kalah, kata Mu Xiongyi tanpa semangat juang sama sekali, dadanya naik turun dan gemetar. Hehe, terima, Ling Jie meletakkan pedangnya dan berkata dengan bangga. Ling Jie dari Tianjian Villa menang dan memasuki pertarungan perebutan tempat ke-16 besok. Hasil ini mengejutkan banyak orang, sementara lebih banyak orang menerima begitu saja. Yun Ce meletakkan dagunya di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, kami berasal dari 4 sekte besar yang sama dan memiliki tingkat kekuatan yang sama. Kesenjangan dalam kekuatan sebenarnya sangat besar, pantas untuk menjadi disebut Villa Tianjian. Apa yang dia katakan tentu saja adalah, Xiaonan dari Xiao Sek dan Ling Jie dari Tianjian Villa. Keduanya berada di alam mendalam spiritual tingkat ke-6, tetapi perbedaan kekuatannya tidak sebesar biasanya. Perang Dunia 32 berlanjut, dan dalam suatu pagi, semua pertandingan dalam satu grup selesai. Sore harinya pertandingan kelompok kedua dimulai, secara relatif persaingan kelompok kedua lebih ketat dan seru dibandingkan dengan kelompok pertama. Karena secara keseluruhan kekuatan kelompok kedua jauh lebih baik dibandingkan dengan kelompok pertama. Menjelang malam, ke-32 pertempuran telah usai. Ke-16 orang yang memasuki babak sistem gugur besok akan diputuskan. Di antara 4 sekte besar, kecuali Xiaonan yang dikalahkan oleh Yun Ce, 11 orang lainnya semuanya masuk 16 besar, terhitung 2/3 dari 16 teratas. Jadwal 16 pertandingan besok juga terpampang di batu hitam di tengah platform diskusi pedang setelah pertandingan. Lawan Yun Ce besok, seperti lawan Ling Jie hari ini, adalah Mu Xiongyan, benteng tombak surgawi dan api guntur dari utara tembok besar. Seperti yang kamu lihat di pertandingan hari ini, keahlian Mu Xiongyan benar-benar berbeda dari Mu Xiongyi. Mu Xiongyi mengolah tombak surgawi, sementara Mu Xiongyan mengolah api guntur. Api guntur lebih sulit daripada tombak surgawi. Dibutuhkan waktu yang lama, banyak latihan, tetapi jauh lebih kuat daripada tombak langit. Anda dapat menggunakan senjata apapun dalam pertarungan peringkat, termasuk senjata api.
Mu Xiongyan, yang dipersenjatai dengan guntur dan api, memiliki lusinan senjata api berbeda yang tersembunyi di tubuhnya. Mereka adalah tak ada habisnya dan sulit untuk dilawan. Besok hati-hati, dalam kompetisi hari ini, Yun Ce menang lagi, yang tidak diragukan lagi membuat Qin Wuxiang sangat gembira. Tapi melihat lawan besok sebenarnya adalah Mu Xiongyan, dia tidak bisa tidak khawatir. Dibandingkan dengan Mu Xiongyan, dia sebenarnya berharap lawannya adalah seseorang dari 4 sekte besar. Karena cara serangan Mu Xiongyan ini sangat mengerikan, jika tidak hati-hati maka akan lumpuh. Jika benar-benar sampai pada titik itu, bintang yang membawa cahaya menyilaukan ke Blue Wind mendalam Palace juga akan redup. Jangan khawatir, Tuan Istana Qin, aku tidak akan terluka semudah itu. Selain itu, katanya dengan kilatan mata dan senyuman, aku akan tetap menang untukmu besok. Haha, oke, Qin Wuxiang tertawa, Yun Ce bahkan belum melewati satu pertandingan pun sebelum dia sekali lagi menyadari bahwa dia telah meremehkan Yun Ce. Sekarang dia tidak lagi berpikir bahwa Yun Ce ditakdirkan untuk berhenti ketika dia tiba di sini, tetapi penuh dengan harapan dan harapan untuk melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Apakah dia masih bisa masuk 8 besar, atau bahkan menghancurkannya? 4 sekte besar, monopoli, yang telah ada selama ratusan tahun telah masuk 4 besar dengan cahaya yang mengejutkan dunia. Setelah pertandingan, ketika 4 orang dari Blue Wind Xuanfu kembali ke halaman, sudah ada 3 orang yang menunggu mereka, tepatnya, mereka menunggu Yun Ce sendirian. Di antara ketiga orang tersebut, 1 orang berusia parubaya dan memiliki momentum yang mengesankan. 2 orang muda lainnya sudah terlihat di kompetisi hari ini. 1 adalah Mu Xiongyi yang dikalahkan oleh Ling Jie, dan 1 lagi mengalahkan lawannya dan memasuki babak ke-16 besok. Dalam pertarungan posisi, Mu Xiongyan juga menjadi lawan Yun Ce besok. Melihat Yun Ce, pria parubaya itu berjalan ke arah Yun Ce dan berkata kepada Yun Ce, "Saya Mu Tianbei, penguasa saat ini dari Kastil Tombak Surgawi dan Api Guntur. Saya mengambil kebebasan untuk menyela, tapi saya punya masalah besar untuk berdiskusi dengan keponakan Yun Xian." Mu Tianbei, Tianbei terlihat kasar dan memiliki kesombongan yang dalam-dalam sikapnya. Lagi pula, di daerah Saibei, Kastil Api Guntur Tombak Langit adalah penguasa yang luar biasa. Sebagai penguasa kastil, dia bisa dikatakan mendominasi langit dengan 1 tangan dan melakukan segalanya. Di seluruh Kekaisaran Angin Biru, popularitas Tombak Surgawi dan Kastil Api Guntur pada dasarnya berada di urutan kedua setelah 4 sekte besar. Ketika dia muncul, dia bertanya langsung pada Yun Ce. Dia bahkan tidak melihat ke arah Qin Wuxiang dan Putri Chang Yue di sampingnya. Dia begitu sombong dan melanggar hukum. Qin Wuxiang mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara. Yun Ce melangkah maju dan berkata, "Jadi itu adalah Master Kastil Kayu yang terkenal. Aku ingin tahu apa yang ingin didiskusikan oleh Master Kastil Kayu dengan junior ini." "Ini sangat sederhana." Mu Tianbei menatap langsung ke arah Yun Ce. "Aku sudah melihatnya keponakan Yun Xian akhir-akhir ini. Saya dipenuhi dengan kekaguman atas penampilannya dalam pertandingan peringkat. Dengan bakat dan kekuatan keponakan Yun, bahkan murid dari 4 sekte besar pun tidak bisa menandinginya. Tinggal di istana mendalam Blue Wind hanya akan mengubur mutiaranya. Bagaimana kalau bergabung dengan Kastil Guntur Tombak Surgawi milikku?" Begitu kata-kata ini keluar, Qin Wuxiang tidak bisa menahan diri untuk tidak marah, tidak peduli seberapa sopan dia. Lupakan tentang perburuan, tapi Mu Tianbei ini benar-benar melakukan perburuan di depannya dan di depan Putri Chang Yue. Dia juga tidak merahasiakan penghinaannya terhadap Chang Feng Xuanfu dan sama sekali tidak menganggap serius Chang Feng Xuanfu dan keluarga kerajaan. Ini dia terlalu banyak kebohongan. Bab 218. Meskipun Mu Tianbei mengundang, nadanya penuh dengan arogansi dan ketangguhan. "Sepertinya saya sangat memikirkan Anda ketika saya mengundang Anda untuk bergabung dengan Kastil Api Guntur, dan Anda seharusnya menangis." Penghinaan terhadap Blue Wind mendalam Palace dalam kata-katanya sangat kuat. Yun Ce merasakan kemarahan Qin Wuxiang yang berada di sebelahnya, dan menjawab dengan sedikit senyuman, "Terima kasih Tuan Kastil Kayu karena telah melihatnya. Tapi aku yakin Tuan Kastil Kayu sudah mengetahui bahwa aku, Yun Ce, adalah murid biru Wind Xuanfu, jadi aku belum memikirkannya. Aku harus segera pergi, jadi aku hanya bisa menolak undangan baik dari tuanmu." Petik 2. Mu Tianbei berkata tanpa mengubah ekspresinya, "Keponakan Yun Xian,
itu adalah hal yang baik Anda memiliki kegigihan seperti itu, tetapi sebelum Anda mengambil keputusan, Anda bisa jika dipikir-pikir dengan jernih, istana mendalam Blue Wind hanyalah tempat bagi orang-orang biasa untuk mempraktikkan ilmu kebatinan, di antara kekuatan mistik utama di Kekaisaran, itu bahkan tidak dipertimbangkan berada di tengah. Jika bukan karena reputasi keluarga kerajaan, bahkan tidak layak berada di bawah. Dalam hal fondasi, sumber daya, dan teknik, mereka benar-benar berbeda dari tombak surgawi dan kastil api guntur. Mutiara seperti Anda, di istana mendalam Blue Wind saja, tidak akan mampu membuat banyak kemajuan. Pada akhirnya, katakanlah Anda mungkin saja berasimilasi menjadi orang biasa. Mu Tianbei, jaga kata-katamu, tanda seru, kata Qin Wuxiang dengan marah. Tuan Istana Qin, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Mu Tianbei akhirnya melirik ke arah Qin Wuxiang dan tersenyum mencemooh. Apakah istana Blue Wind Xuan telah mengembangkan orang terkemuka yang dapat diingat oleh orang lain selama bertahun-tahun? Keponakan Yun Xian, dia pasti dari luar, kan? Penampilan keponakan Yun Xian benar-benar luar biasa, tapi sayang sekali Anda, istana mendalam Blue Wind, tidak memenuhi syarat untuk mempertahankannya. Sebaliknya, ini hanya akan membuat orang yang cakap ini terkenal di seluruh dunia di masa depan. Kejeniusannya terbuang dan dikuburkan, tapi itu akan berbeda jika menyangkut kastil api guntur senjata surgawi kami. Kami akan memberinya sumber daya terbaik dan warisan keterampilan terbaik. 3 tahun kemudian, saya, Mu Tianbei, memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membiarkan dia bekerja di sini. Dia memenangkan 3 besar dalam kompetisi peringkat dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Keponakan Yun Xian, dalam analisis terakhir, orang-orang hidup untuk diri mereka sendiri dalam kehidupan ini. Jangan tunda hidup Anda sendiri masa depan dan masa depan untuk apa yang disebut kesetiaan. Chang Feng Xuan kecil rumah itu sama sekali tidak layak bagi Anda untuk tinggal di sana. Petik 2. Qin Wuxiang dipenuhi dengan kemarahan dan ingin berteriak padanya terlepas dari sikapnya, tetapi pada saat yang sama saat itu, jantungnya berdebar kencang. Takut Yun Ce benar-benar akan diburu oleh mereka, karena dia mau tidak mau mengakuinya, kekuatan tombak surgawi dan kastil Thunderfire jauh lebih unggul daripada Blue Wind Xuanfu. Terus terang, kekuatan dan kondisi keduanya tidak lagi berada pada level yang sama. Jika Yun Ce pergi ke Heavenly Sphere dan Thunderfire Castle, dia akan bisa berlatih Xuanfu. Kondisinya jauh lebih baik daripada yang ada di Blue Wind Mendalam Palace. Namun, Chang Yue sama sekali tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia tersenyum sedikit dan berkata, meskipun Yun Ce adalah murid Blue Wind Mendalam Istana, niat awal mendirikan Blue Wind Mendalam Istana adalah untuk menyediakan tempat untuk budidaya bagi banyak anak muda yang mendalam, praktisi di Kekaisaran. Mengganggu kebebasan murid untuk tinggal dan pergi, kata-kata Lord Wooden Castle sudah cukup. Jelas, jika Yun Ce tergerak oleh ini dan bersedia meninggalkan Blue Wind Mendalam Palace dan bergabung dengan Sky Spear Thunder Anda Kastil Api, kami tidak akan pernah ikut campur. Hahaha, Mu Tianbei tertawa keras. Oke, dia memang putri Chang Yue yang legendaris. Dia tidak hanya semulia yang dikatakan rumor, tetapi dia juga berani. Keponakan Yun Xian, apakah kamu mendengarku dengan jelas? Tapi tidak masalah meskipun mereka tidak setuju, asalkan jika kamu bersedia datang ke kastil api guntur tombak surgawi milikku, bahkan jika seluruh istana mendalam Blue Wind datang untuk menghentikanmu, aku tidak akan menganggapnya serius. Petik 2. Hei, penguasa kastil kayu tidak perlu mempertimbangkan hal ini sama sekali. Yun Ce berkata dengan tenang. Sambil tersenyum, dia menatapnya dengan santai dan berkata, Chang Feng Xuanfu hanya mengizinkan muridnya untuk tinggallah sampai mereka berumur 20 tahun. Cepat atau lambat, aku harus pergi. Namun, bahkan jika Chang Feng Xuanfu mengusirku sekarang, aku tidak akan pernah bergabung dengan tombak surgawi dan kastil api petirmu. Bukan karena tombak surgawi dan kastil api petirmu tidak kuat, tapi menurutku ada master kastil yang bahkan tidak tahu apa itu rasa hormat dan bagaimana mengucapkan kata-kata manusia. Tidak peduli seberapa kuat sekte yang dia pimpin, itu mungkin hanya tempat kelas 3 yang berasap, jadi lebih baik tidak untuk pergi ke sana. Begitu, kata-kata ini keluar, suasana tiba-tiba berubah. Ketika Qin Wuxiang, yang awalnya penuh amarah, mendengar kata-kata ini, hal pertama yang dia rasakan bukanlah kelegaan dan kelegaan, tetapi ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yun Ce akan berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan Mu Tianbei yang terkenal di dunia. Di sisi lain,
Chang Yue hanya sedikit terkejut, karena dia cukup mengenal Yun Che. Orang ini tidak pernah takut menyinggung siapapun. Ketika dia berbicara, dia datang sesuka hatinya. Ketika dia tidak perlu menahan diri, dia tidak pernah menelan amarahnya. Mu Tianbei berpikir bahwa Yun Che mungkin menolak, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa junior seperti dia akan berani mengatakan kata-kata kasar dan bahkan memalukan kepadanya. Dia mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Keponakan Yun Xian, apa yang baru saja kamu katakan? Sepertinya aku tidak mendengar dengan jelas. Petik 2. Aku berkata, ada pemilik kastil yang bahkan tidak tahu apa itu rasa hormat atau bagaimana caranya ucapkan kata-kata manusia. Tidak peduli seberapa kuat sekte yang dipimpinnya, mungkin hanya tempat kelas 3 dengan suasana berasap, lebih baik tidak pergi ke sana. Menghadapi tatapan memikat Mu Tianbei, Yun Che tersenyum dan mengulanginya tanpa tergesa-gesa. Dia berkata lagi, kali ini, Tuanmu, apakah Anda mendengar dengan jelas? Seolah-olah ada bola udara yang meledak di dadanya, Mu Tianbei dipenuhi amarah, dan otot-otot di wajahnya bergetar. Meskipun tombak surgawi dan kastil api guntur tidak sebaik 4 sekte besar, tidak ada yang berani memprovokasi dia, dan sudah terlambat untuk menyanjungnya. Tapi sekarang, seorang junior benar-benar membuat pernyataan sarkastik tanpa mengubah ekspresinya di depan Tuhannya yang agung. Matanya tajam dan dia berkata dengan suara rendah, "Oke, sangat bagus." Untuk satu sama lain, Yun Che berkata dengan sangat tenang, Anda memandang rendah saya, istana mendalam angin biru, dan saya memandang rendah tombak surgawi dan kastil api petir Anda. Dengan cara ini kita akan seimbang. Jika penguasa kastil kayu tidak punya pekerjaan lain, Anda bisa kembali. Masalah mengizinkanku bergabung dengan tombak surgawi dan kastil api guntur akan diselesaikan di masa depan. Jangan menyebutkannya lagi. Di mataku, istana mendalam angin biru ribuan kali lebih baik daripada kastil api guntur tombak langit. Apalagi kamu, sang penguasa kastil, bahkan jika semua orang di sekte itu berlutut, aku pasti akan melakukannya. Saya tidak akan setuju. Singkatnya, Yun Che tanpa basa-basi membalas penghinaan dan sarkasme Mu Tianbei terhadap Blue Wind Mendalam Palace beberapa kali. Mengatakan bahwa Yun Che sebenarnya tidak memiliki banyak perasaan terhadap Blue Wind Mendalam Palace, bahkan jika dia diusir, dia tidak akan merasakan apapun. Serangan baliknya yang tak kenal takut bukan untuk Chang Feng Xuanfu, tapi untuk Chang Yue. Jika ini bukan Villa Tianjian dan dia tidak bisa bertindak sembarangan, Mu Tianbei pasti akan membunuh Yun Che secara langsung. Dia tertawa dengan marah, menatap Yun Che dan berkata, sungguh junior yang sombong, itu benar-benar membuka mataku. Dulu aku mengasihani bakat dan ingin Yaner berbelas kasihan padamu besok, tapi sepertinya kamu tidak mau sialan. Aku ingin melihat apakah kamu masih mampu berdiri dengan arogan di depanku saat ini besok. Ayo pergi. Mu Tianbei mendengus berat dan berjalan pergi. Mu Xiongyi dan Mu Xiongyan juga mengikutinya. Ketika meninggalkan halaman, Mu Xiongyan berbalik dan melirik Yun Che dengan senyum sinis di wajahnya. Serangan balik sarkastik Yun Che secara alami membuat Qin Wu yang frustrasi merasa bahagia. Selain berterima kasih kepada Yun Che, dia juga khawatir. Dia menghela nafas rendah dan berkata, Yun Che, kamu terlalu impulsif sekarang. Kamu bisa menolaknya begitu saja, tidak perlu menyinggung perasaannya. Dengan cara ini, jika ada pertandingan besok, baiklah. Jangan khawatir, Tuan Qin, kata Yun Che sambil tersenyum tipis, dalam pertandingan peringkat ini, aku benar-benar hanya ada satu lawan, dan aku tidak akan pernah dikalahkan sampai aku bertemu lawan yang sebenarnya ini. Adapun Mu Xiongyan besok, apalagi menimbulkan bahaya bagiku, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menggunakan kekuatan aslinya. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Malam berlalu dan hari baru dimulai. Kompetisi baru juga akan datang. Di pagi hari, area di sekitar platform diskusi pedang sudah penuh dengan orang, menunggu pertarungan 16 orang dimulai. Setidaknya sejauh ini jadwal turnamen ranking Blue Wind ini cukup memuaskan. Jika ada yang tidak biasa pasti Yun Che sang kuda super hitam. Adapun hasil akhir dari pertarungan peringkat, sudah diputuskan di hati semua orang sejak hari pertama upacara pengujian misterius. Tempat pertama harus menjadi milik Ling Yun, dan tempat kedua, ketiga, dan keempat adalah milik masih antara Frozen Cloud Asgard dan Xiao Sek. Burning Heaven Sek datang untuk bersaing memperebutkannya, dan sekte lain tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkannya.
Pertarungan 16 tempat ditakdirkan untuk menjadi jauh lebih intens dan menegangkan dibandingkan pertarungan 32 tempat kemarin. Pertandingan pertama dari pertarungan 16 tempat, keluarga kerajaan Blue Wind Yunche vs Museongyan dari tombak surgawi dan benteng api guntur. Yaner, hancurkan dia, perintahmu Tianbei dengan suara rendah sebelum Museongyan naik ke atas panggung. Saat malam berlalu, amarahnya masih tetap ada. Setelah dia menjadi penguasa kastil, Yunche adalah orang pertama yang berani mengucapkan kata-kata yang menghinanya, yang cukup membuatnya menyimpan dendam jauh di dalam tulangnya. Jangan khawatir, ayah, aku akan membuatnya tidak pernah berdiri lagi selama sisa hidupnya, kata Museongyan dengan mudah sambil tersenyum. Di panggung diskusi pedang, Yunche dan Museongyan berdiri berhadapan. Museongyan menyipitkan matanya sedikit dan sedikit mencibir, dengan postur santai dan riang, seolah Yunche di depannya hanyalah mangsa di tangannya. Yunche benar-benar tenang. Qin Wuxiang memberitahunya secara rinci tadi malam bahwa benteng api guntur tombak surgawi dibagi menjadi sekte tombak surgawi dan sekte api guntur. Di antara mereka, sekte api guntur dapat mengubah sihir menjadi api guntur dan meledakkannya, menyebabkan kematian yang sangat besar. Pada saat yang sama, sekte api guntur juga mewarisi berbagai dengan kemampuan membuat dan mengendalikan senjata api tingkat lanjut. Setiap murid sekte api guntur memiliki lusinan atau bahkan puluhan senjata api berbahaya yang tersembunyi di dalam tubuhnya, yang sangat berbahaya dan sulit untuk dilawan. Yunche tidak terlalu peduli tentang mengubah sihir menjadi guntur dan api, tapi dia tidak bisa memperkirakan seberapa kuat senjata api pada Museongyan. Dan pengalaman melarikan diri hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya memberitahunya bahwa hal-hal yang tidak dapat ditentukan seringkali adalah sumber bahaya saat menghadapi Museongyan. Cara teraman baginya untuk bertarung adalah dengan membunuh sepenuhnya kemungkinan bahaya dalam waktu sesingkat mungkin. Oleh karena itu, baginya, ini ditakdirkan menjadi pertandingan di mana pemenangnya akan ditentukan dalam sekejap mata. Permainan dimulai. Saat suara Ling Wugu turun, Museongyan mengangkat tangannya dan merentangkan jari-jarinya. 10 bola guntur ungu merah mengembun di ujung jarinya dalam sekejap, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Suara berderak. Dia menatap Yunche dan berkata sambil tersenyum ganas, "Yunche, bersiaplah untuk melolong di bawah guntur dan apiku. Aku akan membuatmu mengingat harga dari menghina tombak surgawi dan kastil api gunturku selama sisa hidupmu." Yunche tidak menjawab. Memegang pedang berat itu erat-erat, sosoknya melintas dan bergegas menuju Museongyan seperti embusan angin. Museongyan bergerak dengan kedua tangannya, dan 10 manik-manik api guntur yang terkondensasi dengan energi yang dalam terbang menuju Yunche melalui lintasan yang berbeda. Yunche, bagaimanapun, tidak mengelak atau menghindar, dan langsung menghadapinya. Adegan ini membuat Museongyan mencibir. Mencari kematian, meledak, bum bum bum, 10 guntur dan manik-manik api meledak pada saat yang sama, dan amukan guntur dan api langsung menenggelamkan sosok Yunche. Sebelum Museongyan sempat tertawa terbahak-bahak, dia tiba-tiba menemukan bahwa saat Thunder Fire Orb meledak, sosok Yunche menghilang di sana. Hantu. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari bayangan berkedip di sudut matanya. Yunche sudah mencapai sisinya dan kurang dari 2 langkah darinya. Berubah menjadi orang lain, bahkan jika dia bisa bereaksi dan melawan dengan cepat, dia akan tetap terburu-buru. Tapi bukannya panik, Museongyan malah tertawa sinis. Dia tidak berbalik ke samping, dan dengan gerakan sengit dari energinya yang dalam, 3 warna merah roket petir keluar dari bahunya. Bahunya tiba-tiba melesat dan terbang langsung ke wajah Yunche. Ada seruan terkejut di sekitar platform diskusi pedang, dan Chang Yue bahkan berteriak dengan gugup. Pada jarak yang begitu dekat dan benar-benar tidak terduga, ketiga roket petir ini ditembakkan secara langsung, bahkan dewa pun mungkin tidak bisa menghindari ketiga roket petir tersebut. Suara mendesing. Di tengah kilat dan batu api, 3 roket petir ditembakkan di depan mata Yunche, melewati wajahnya, mereka. Masih hantu. Mata Museongyan tiba-tiba melebar. Sebelum dia pulih dari keterkejutannya, gelombang udara yang sangat panas datang dari langit. Sayap Phoenix di langit. Boom! Yunche jatuh dari langit seperti elang yang ganas, dan pedang yang panas dan keras menghantam punggungnya dengan keras. Bola api besar meledak dengan suara yang sangat keras. Pertarungan peringkat telah mencapai titik ini. Yunche itu adalah milik
C. Pertama kali menggunakan bayangan patah Dewa Bintang. Rantai bayangan rangkap 3 di alam kedua tidak dapat diprediksi. Demikian pula, ini juga pertama kalinya dia menggunakan teknik api Phoenix. Semuanya bertujuan untuk kemenangan cepat dan menghindari semua musuh kemungkinan faktor ketidakstabilan. Dalam api setinggi langit, kekuatan pelindung Mu Xiongyan hancur seperti es tipis. Dia menyemburkan seteguk besar darah, terbang dengan ganas, dan kemudian menabrak penghalang misterius dan memantul kembali ke tanah. Api di tubuhnya tidak padam, tapi terbakar habis-habisan, membakar pakaian dan dagingnya, dan juga membakar puluhan senjata api yang disembunyikan di tubuhnya. Bam 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 bum bum. Senjata api itu bertemu dengan api, dan semuanya terbakar habis-habisan di tubuh Mu Xiongyan. Tubuhnya meledak, membelah kulit dan dagingnya, menyebabkan darah dan dagingnya berlumuran, dan jeritannya sama nyaringnya dengan jeritan hantu jahat. Yun Ce meletakkan pedangnya yang berat, menatapnya dengan kasihan, dan berbisik di dalam hatinya, "Kamu harus menggunakan senjata api ini untuk berurusan denganku demi kesenanganmu sendiri." Bab 219. Yaner, Mu Tianbei terkejut dan terbang menuju tahap diskusi pedang. Ling Wugu juga bergerak maju dengan cepat, menggunakan energinya yang dalam untuk memadamkan semua api di tubuh Mu Xiongyan. Saat apinya padam, situasi tragis Mu Xiongyan muncul di depan mata semua orang. Seluruh tubuh hangus hitam, sebagian besar daging dan darah meledak, tulang-tulang putih bahkan terlihat di bahu dan lutut, sebagian besar rambut terbakar, dan wajah bahkan lebih berdarah. Kok bisa begitu? Menderita. Namun, karena senjata api di Mu Xiongyan meledak ketika terkena api daripada diaktifkan oleh kekuatan misterius, kekuatan ledakannya tidak terlalu besar. Meskipun Mu Xiongyan menderita luka luar yang sangat serius, luka dalam miliknya sangat kecil, tapi tidak cacat. Hanya saja butuh waktu lama untuk sembuh dari trauma serius ini, dan akan meninggalkan bekas luka parah di sekujur tubuhnya, termasuk wajahnya. Mu Tianbei menerobos penghalang energi yang dalam dan mendatangi Mu Xiongyan. Setelah dengan cepat memeriksa luka-lukanya, dia menghela nafas lega, dan kemudian menatap Yun Ce dengan sangat jahat, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mu Xiongyan bangkit dan berjalan menuruni platform diskusi pedang dengan darah di sekujur tubuhnya. Akar penyebab situasi tragis Mu Xiongyan saat ini adalah senjata api yang tersembunyi di tubuhnya. Di depan semua orang, jika dia menyerang Yun Ce, dia hanya akan membuat semua orang meremehkannya. Terlebih lagi, dengan kehadiran Ling Wugu, dia tidak bisa melakukan apapun pada Yun Ce. Dia hanya bisa diam-diam turun dari panggung dengan penuh kebencian. Namun, yang ditujukan pada niat membunuh Yun Ce sama dingin dan suramnya seperti penjara es. Keluarga kerajaan Blue Wind Yun Ce menang. Maju ke pertarungan 8 tempat besok. Petik 2. Setelah Mu Xiongyan dibawa pergi oleh Mu Tianbei, Ling Wugu dengan keras mengumumkan hasil pertarungan ini. Menurut proses pertempuran peringkat Blue Wind di masa lalu, semakin jauh Anda pergi, semakin kuat para murid yang berpartisipasi dalam pertempuran, semakin intens setiap pertempuran, dan secara alami akan memakan waktu lebih lama. Ini adalah pertandingan pertama perebutan tempat ke-16. Orang-orang ingin melihat apakah Yun Ce, si kuda hitam super, bisa menang lagi di pertandingan ini. Setelah memasuki perebutan tempat ke-8 seperti mimpi, banyak orang yang percaya bahwa dia bisa masih menang. Mungkin saja, tapi saya tidak pernah menyangka dia akan menang secepat dan semudah itu. Pertempuran ini baru saja dimulai dan telah berakhir. Jaraknya sangat dekat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi sejenak. Baru setelah Ling Wugu mengumumkan hasilnya, mereka menerima fakta luar biasa ini dengan terkejut. Setelah mengalahkan Xiao Nan, yang berada di alam lingsuan tingkat 6 kemarin, Yun Ce tiba-tiba mengalahkan Mu Xiongyan, yang berada di alam lingsuan tingkat 8, hanya dalam beberapa napas hari ini. Meskipun situasi tragis Mu Xiongyan disebabkan oleh ledakan senjata api di tubuhnya, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat dengan jelas bahwa bahkan tanpa ledakan senjata api, Mu Xiongyan telah dikalahkan sepenuhnya. Bayangan ganda yang aneh dan tak terduga, dan pemboman api yang menghancurkan bumi. Orang-orang kuat yang hadir sekali lagi menyadari dengan terkejut bahwa mereka telah sepenuhnya meremehkan Yun Ce. Yun Ce, yang selalu menang, selalu menyembunyikan kekuatannya, sampai pertempuran inilah dia mengungkapkan puncak gunung es demi kemenangan cepat. Ada orang seperti itu di Kekaisaran Angin Biru. Bahkan aku tidak bisa melihat batasannya dengan jelas. Setiap kali kupikir dia telah mencapai batasnya, dia mengejutkanku lagi. Ling Yuefeng berdiri,
dengan ekspresi tenang di wajahnya dengan sedikit ekspresi. Terkejut, seseorang dengan kekuatan besar di alam mendalam sejati tingkat ke-9 dapat menunjukkan kekuatan yang begitu menakjubkan. Belum lagi kekaisaran angin biru dan seluruh benua Tianxuan, tidak ada yang pernah mendengar seseorang menjadi mampu melakukannya. Siapa anak ini? Sungguh monster, sungguh orang yang luar biasa tuannya, untuk dapat membina murid seperti itu. Desahan, Ling Yuefeng secara alami memberi Yun Ce pujian yang tinggi. Ling Yun sedikit mengernyit dan tiba-tiba bertanya, "Ayah, bagaimana dia bisa mencapai teknik gerakan yang baru saja dia lakukan?" Jika dia menggunakan energi mistik pada tubuh seketika, tidak hanya akan ada fluktuasi energi mistik yang jelas, tetapi juga akan ada perbedaan yang signifikan antara bayangan virtual dan bayangan nyata, Tapi dia berubah menjadi tubuh. 3 bayangan, tapi saya tidak merasakan jejak fluktuasi energi yang dalam, dan ketiga sosok itu persis sama, tidak mungkin membedakan antara kenyataan dan kenyataan. Saya belum pernah melihat yang seperti itu, gerakan tubuh yang aneh dan keterampilan yang mendalam. Kata-kata Ling Yun membuat Ling Yuefeng terdiam sejenak. Lalu perlahan menggelengkan kepalanya, sebagai seorang ayah, aku tidak melihatnya dengan jelas. Apa? Ling Yun berbalik matanya menatap Ling Yuefeng, sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. Orang ini benar-benar menang lagi, dan dia benar-benar bisa mengendalikan api. Saudaraku, bisakah kamu mengetahui jenis api apa yang dia mainkan? Fen Juebi melambaikan tangan kanannya, dan bola api menyala di telapak tangannya. Dia menatap Huo, kata Miao perlahan. Itu hanya Xuan Huo level terendah, bermain api di depan klan Ventian kita dan mempermainkan kita sendiri, kata Fen Juecheng dengan wajah tegas dan jijik. Fen Juebi meniup ke telapak tangannya dan meniup api. Dia berkata sambil tersenyum, saudaraku, tidak perlu marah. Sebaliknya, ini adalah hal yang hebat, hal yang baik. Fen Juecheng mengerutkan kening. Apakah kakak lupa siapa lawannya besok setelah memenangkan pertandingan ini? Suara Fen Juebi rendah dan senyumnya berubah suram. Fen Juecheng melirik ke samping, dan kemudian wajahnya bergerak sedikit, itu kamu. Petik 2, itu benar, hahaha. Fen Juebi tertawa liar, tanpa diduga, saya tidak bertemu dengannya di babak penyisihan grup, dan dia benar-benar berakhir di babak penyisihan grup, babak sistem gugur. Saya bertemu dengannya di internet. Dunia ini begitu indah. Ini hanyalah hadiah dari Tuhan untuk saya dan kakak tertua saya. Terserah pada saya untuk mengakhiri apa yang disebut jenius ini dengan tangan saya sendiri. Siapapun yang berani memprovokasi kakak tertua akan dihukum olehnya. Bayanganku akan selalu tertinggal di hatiku. Babak ke-16 dimulai dengan pertandingan yang di luar ekspektasi semua orang, dan pertandingan kedua berikutnya juga tak kalah mengejutkan. Lin Jie dengan mudah mengalahkan lawannya yang kekuatannya 2 tingkat lebih tinggi dari miliknya hanya dengan beberapa pedang, dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dalam keseluruhan proses, hanya 4 atau 5 dari kedua belah pihak yang berhadapan muka. Game 3, Fen Juebi menang dengan mudah. Permainan 4, Ling Feiyu menang. Game 5, lawan mengaku kalah dan Ling Yun langsung menang. Game 6, Sui Wushuang bertarung melawan sesama siswa Wu Suexin. Setelah pertarungan sengit, Sui Wushuang menang dengan sedikit keunggulan. Permainan 7, Xia Tiyue menang. Game 8, Xiao Kuanglei dari Sekte Xiao bertarung melawan sesama Sekte Xiao Zhen dan menang dengan selisih tipis. Pada titik ini, pertarungan perebutan tempat ke-16 telah berakhir, dan 8 besar dalam pertarungan peringkat ini telah diputuskan. Pengaturan pertempuran untuk pertarungan perebutan. 8 tempat besok juga ditampilkan di batu hitam pusat setelah pertarungan perebutan tempat ke-16 selesai. Pertandingan pertama, keluarga kerajaan Blue Wind Yun Ce vs klan Ventian Fen Juebi. Pertandingan kedua, Tianjian Villa Lingji vs Tianjian Villa Ling Feiyu. Pertandingan ketiga, Tianjian Villa Ling Yun vs Frozen Cloud Asgard Sui Wushuang. Game 4, Istana Abadi Awan Beku Xia King Yue vs Sekte Xiao Xiao Kuanglei. 8 orang yang telah ditentukan dalam kompetisi pemeringkatan sejauh ini mewakili kekuatan terkuat generasi muda di Blue Wind Mendalam Palace pada tahap ini. Di antara 8 orang ini, 7 adalah murid dari 4 sekte besar, dan satu-satunya yang melakukannya, bukan milik 4 sekte besar adalah Yun Ce. Jelas sangat menarik perhatian. Sejarah pertarungan peringkat yang akhirnya menjadi pertarungan supremasi antara 4 sekte besar masih terulang, dan Yun Ce tidak diragukan lagi menjadi kehadiran yang paling tidak biasa dalam hal ini, pertarungan peringkat.
Sejak dia masuk 32 besar, dia ditakdirkan untuk menjadi terkenal setelah pertarungan peringkat. Blue Wind mendalam istana juga akan bangga padanya, mendapatkan kembali prestise, dan menarik lebih banyak praktisi untuk bergabung. Menjadi 8 besar juga berarti bahwa kita benar-benar memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia Tianqi setelah pertarungan peringkat. Ini benar-benar seperti mimpi. Kembali ke halaman, Qin Wuxiang menatap ke langit dan menghela nafas tanpa henti jalan. Ini memang hasil yang tidak pernah dia bayangkan. Alam rahasia Tianqi. Apa itu? Xia Yuanba bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mendengar bahwa itu adalah ruang independen yang dibuka oleh orang misterius dan berkuasa dari zaman kuno. Ada banyak peluang dan harta tersembunyi di dalamnya. Dibuka setiap 3 tahun sekali. Mereka yang memasuki dunia rahasia akan mendapatkan banyak keuntungan setiap waktu. Chang Yue penuh kerinduan. Dia berkata, Tuan Istana Qin, setelah pertarungan peringkat selesai, kamu dapat memasuki alam rahasia Tianqi bersama saudara muda Yun. Itu bagus. Ya, Qin Wuxiang tersenyum. Sayangnya, Istana Master Dongfang tidak memiliki berkah ini tidak datang kali ini. Dia bermimpi setiap hari untuk menjelajahi dunia rahasia legendaris Tianqi. Tapi meski begitu, aku tidak pernah berpikir bahwa Yun Ce benar-benar bisa sejauh ini. Dia berkata dalam-dalam. Dia menatap Yun Ce dalam-dalam dan berkata, tantangan level adalah hal biasa. Tapi aku belum pernah mendengar tentang berulang kali mengalahkan lawan di alam lingsuan akhir dengan kekuatan mendalam dari alam mendalam sejati. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk mencapai hal ini, bahkan tidak peduli seberapa bagus peluangnya, yang pasti adalah setelah pertandingan peringkat ini, reputasi Anda akan menyebar ke seluruh kekaisaran angin biru, dan bahkan seluruh benua Tianxuan. Apakah Anda siap untuk ini? Ya, tidak mungkin berlebihan, kan? Kata Yun Ce santai. Tidak, itu hanya akan lebih dilebih-lebihkan dari apa yang aku katakan padamu. Jika kamu menang dengan kekuatan yang sangat besar, maka kamu hanyalah bintang baru, tetapi dengan kekuatan yang dalam dari alam yang sangat dalam, kamu telah menang berturut-turut, yang benar-benar hancur sejarah. Ini juga melampaui kognisi hampir semua orang. Sekarang, semua sekte, termasuk 4 sekte besar, pasti telah mengamati Anda, menyelidiki asal-usul Anda dan mencari semua informasi tentang Anda. Setelah pertandingan, Anda akan menjadi seperti Mu Tianbei. Pasti akan ada banyak orang yang datang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekte mereka. Apakah Anda pergi atau tinggal adalah kebebasan Anda. Saya tidak punya hak untuk ikut campur, tapi saya harap Anda ingat bahwa tidak peduli siapa yang Anda hadapi, jangan perlakukan orang lain seperti yang Anda lakukan kemarin. Tersinggung, karena setiap kali Anda menyinggung seseorang, kemungkinan besar Anda akan menimbulkan bahaya bagi diri Anda sendiri yang bisa meledak kapan saja. Anda mempermalukan Mu Tianbei kemarin, dan melukai putranya Mu Xiongyan dengan serius hari ini. Dia pasti tidak akan menyerah naik. Dia tidak punya nyali untuk mengambil tindakan di Villa Tianjian hari ini, tetapi setelah pertarungan peringkat, Kastil Api Guntur Tianqian juga harus memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia Tianqi. Ketika saatnya tiba, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan melakukannya. Tunggu kesempatan untuk membalas. Kata-kata Tuan Istana Qin, saya sepenuhnya memahami, meskipun saya tidak pernah takut menyinggung siapapun, saya tidak akan menyinggung orang lain dengan santai. Jika Mu Tianbei tidak mengejek istana mendalam angin biru saya dan membenci biru keluarga kerajaan angin kemarin, aku tidak akan mempermalukannya. Melukai serius Mu Xiongyan, aku juga melakukannya dengan sengaja. Tapi karena aku melakukannya, aku tidak akan menyesalinya. Jika dia ingin membalas dendam, aku akan mengurusnya. Sudut bibir Yun Ce bergerak, dan seringai berbahaya muncul. Aku masih tidak tahu siapa yang jatuh ke dalam perangkap. Tangan siapa itu? Qin Wuxiang tahu bahwa dia tidak bisa membujur Yun Ce, jadi dia hanya bisa menghela nafas sedikit dan berkata, kamu harus berhati-hati dalam pertandingan besok. Meskipun tingkat kekuatan mendalam Fen Juebi sama dengan Mu Xiongyan, dia mewarisi kekuatan mendalam klan Fentian. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya tidak sama setingkat dengan Mu Xiongyan, dan Fen Juebi kejam, dan dia suka mempermalukan lawan-lawannya. Alasan mengapa Fen Juechen meninggalkan Fentianmen dan ingin mengalahkan Fen Juebi adalah untuk membalas kekalahannya. Dia sangat terhina setelah kekalahannya. Kamu harus berhati-hati saat melawannya. Mata pembunuh Fen Juechen melintas di benak Yun Ce, dia tersenyum dingin.
dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Ya, aku seorang ahli dalam mempermalukan musuh." Bab 220. Ada suasana aneh di panggung diskusi pedang hari ini. Terutama wajah beberapa orang dari klan surga terbakar tidak terlalu tampan. Di babak pertama pertarungan 8 tempat, Yun Ce berhadapan dengan Fen Juebi. Meski Yun Ce berulang kali tidak terduga di pertarungan sebelumnya, bagi kebanyakan orang, pertandingan ini tetap tanpa ketegangan. Bukan karena mereka masih membenci Yun Ce setelah dikejutkan berulang kali, tetapi posisi hegemonik dan citra 4 sekte besar telah lama mendarah daging. Kita harus memenangkan pertandingan ini apapun yang terjadi. Yuan Ge kalah dari Xia King Yue dari Frozen Cloud Asgard, dan sayangnya Jinner bertemu Ling Yun kemarin. Hanya kamu yang tersisa dalam pertarungan 8 tempat kami. Lihat, ayo, pada dasarnya sudah pasti bahwa kita masih akan berada di peringkat keempat di antara 4 sekte besar kali ini, tetapi jika kita kalah dari orang ini Yun Ce, maka kita bahkan tidak akan bisa masuk 4 besar, tetapi hanya bisa berada di peringkat kelima. Ini benar-benar rasa malu yang tidak dapat diterima bagi klan surga pembakaran kita. Apakah kamu mengerti? Kata Fan Molly dengan ekspresi berat. Pertempuran 16 kemarin, murid inti klan surga pembakaran kali ini, cucu terakhirnya Fan Jin sayangnya bertemu Ling Yun selama pertarungan tempat ke-16 dan meninggalkan permainan lebih awal, menempatkannya di bawah tekanan yang luar biasa. Dia dapat menerima berada di peringkat terbawah di antara 4 sekte besar. Bagaimanapun, pada dasarnya sama selama bertahun-tahun ini, tetapi jika peringkatnya mencapai selain tempat keempat, ini tidak pernah terjadi selama ratusan tahun. Ini sudah cukup untuk membuat malu semua orang di klan surga terbakar, dan dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Dan pertarungan pertama dari pertarungan 8 bit adalah pertarungan yang menentukan hasilnya. Jika mengalahkan Yun Ce, Burning Heaven Clan pasti akan masuk 4 besar, atau bahkan 3 besar. Tapi jika gagal, Tetua Agung, jangan khawatir, di antara 6 orang kecuali Yun Ce dan aku, jika kita temui salah satu dari kami, aku. Kamu harus mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati, tapi Yun Ce ini. Fen Juebi tertawa menghina, sepotong sampah yang sampai di sini sepenuhnya karena keberuntungan bahkan tidak memenuhi syarat bagiku untuk melihatnya dengan serius. Jika aku bahkan tidak bisa melihatnya, jika aku tidak bisa mengalahkannya, maka aku benar-benar tidak memiliki martabat untuk hidup. Fan Molly mengangguk perlahan. Meskipun kekuatan Yun Ce menjadi semakin mencengangkan, dia tidak berpikir Fen Juebi punya peluang untuk kalah, tapi wajahnya masih belum rileks, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Bagus bagimu untuk memiliki kepercayaan diri seperti itu, tapi kamu bisa percaya diri, tapi jangan sombong. Karena itu akan membutakan matamu. Selain itu, saat bertarung melawan Yun Ce, kamu tidak boleh meremehkan musuh." Dia keterampilan gerakan yang tiba-tiba terungkap kemarin sangat aneh dan tidak dapat diprediksi, bahkan aku tidak melihatnya dengan jelas. Selain itu, dia juga bisa mengendalikan api, jadi dia mungkin memiliki kemampuan untuk menahan api langit terbakar kita. Hal yang paling penting adalah dia sepertinya dia tidak pernah menunjukkan kekuatan penuhnya. Hati-hati. Penatua Agung terlalu berlebihan khawatir. Teknik tubuhnya hanyalah teleportasi sederhana, dan itu tidak sebanding dengan badan hantu pembakaran bayangan klan langit terbakar kami. Selain itu, bahkan jika keterampilan fisiknya 100 kali lebih canggih, mereka tetap tidak berguna di bawah pembakaran Sky Flame yang bisa menutupi seluruh SWOT forum tanpa ada titik buta. Adapun kemampuannya mengendalikan api, hahaha, dia melepaskannya kemarin nyala apinya jelas. Hanya bentuk api misterius yang paling rendah, bagaimana bisa dibandingkan dengan pembakaran kita Heaven Flame? Jika dia dapat menahan kemampuanku, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa aku dapat sepenuhnya menahan kemampuannya. Fen Juebi penuh dengan penghinaan. Ekspresi dan kata-kata Fan Molly membuat Fan Molly mengerutkan kening, dan suaranya menjadi lebih serius. Juebi, ada satu hal yang harus kuingatkan padamu, jika kau kalah dalam pertempuran ini, maka seluruh klan surga terbakar akan dipermalukan. Kau telah menjadi pendosa sekte kami. Ketika saatnya tiba, pemimpin sekte mungkin tidak akan memaafkan kamu. Beberapa kata terakhir Fan Molly akhirnya membuat Fen Juebi membuang sikap santainya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Penatua Agung ajarannya adalah bahwa dalam pertempuran ini, tidak peduli seberapa lemah lawannya, saya tidak akan menahan diri. Saya akan melakukannya hanya menang, bukan kalah.
Fen Juebi mendekat ke telinga Fen Juecheng, setengah menyipitkan matanya, dan berbisik, "Saudaraku, permainan akan segera dimulai. Apakah kamu ingin melumpuhkan kakinya, membakar wajahnya, atau membalikkannya menjadi seorang kasim?" "Bakar wajahnya," alis Fen Juecheng tenggelam, berkata tanpa ragu-ragu. Karena selama pertandingan, cara ini bisa dipahami sepenuhnya sebagai sebuah kecelakaan. "Aku tidak akan mengecewakanmu." Fen Juebi menjulurkan lidahnya dan menjilat sudut mulutnya, dan tertawa sinis, "Bagiku, ini bukanlah sebuah permainan melainkan, ya, permainan yang luar biasa yang tak ada bandingannya." Waktunya tiba dalam sekejap mata, dan Yun Che dan Fen Juebi melompat ke tengah platform diskusi pedang hampir pada saat yang bersamaan, saling berhadapan dengan jarak lebih dari 10 kaki. Wajah Yun Che tenang, tapi di mata Fen Juebi di seberangnya, dia bisa dengan jelas melihat penghinaan dan ejekan, serta jejak kekejaman yang hampir menyimpang bercampur dengannya. Sudut mulut Yun Che bergerak, dan seringai muncul di wajahnya. Di mata Fen Juebi, Yun Che hanyalah sebuah piring yang bisa dia bentuk dan ratakan sesuai keinginannya. Tapi di mata Yun Che, Fen Juebi bahkan tidak dianggap sebagai hidangan, dan ancaman terhadapnya sama sekali tidak sebesar ancaman Mu Xiongyan kemarin. Setidaknya senjata api Mu Xiongyan yang tidak diketahui memungkinkan dia untuk memilih kejutan dan kemenangan cepat di bawah rasa takut, tapi Fen Juebi ini tidak menimbulkan ancaman sama sekali karena orang ini hanya bermain api. Apakah menurutmu mungkin bagi Yun Che untuk mengalahkan Fen Juebi? Ini tidak mungkin, kan? Fen Juebi memiliki kekuatan yang sama dengan Mu Xiongyan kemarin, tapi kekuatannya jelas tidak berada pada level yang sama. Dia adalah Fen putra kedua Duan Hun. Jika Fen Juebi benar-benar kalah, klan Fentian akan dikeluarkan dari 4 besar, dan itu akan sangat menyenangkan. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Lihatlah tangan Fen Juebi, itu adalah senjata kuasi langit legendaris, pedang api hantu. Tampaknya Fen Juebi tidak berniat memberi kesempatan pada Yun Che. Tentu saja, bagi klan langit terbakar, permainan ini hanya bisa dimenangkan tapi tidak bisa dikalahkan. Bahkan jika lawannya adalah belalang, sama sekali tidak ada cara untuk menyia-nyiakan usaha apapun. Meskipun dua orang di panggung diskusi pedang tidak berkomunikasi secara lisan, suasananya penuh keanehan yang tak terkatakan. Melihat keduanya sudah siap, Ling Wugu tidak lagi menunggu waktu yang akan datang, dan langsung melambaikan tangannya. Duel pertama dari pertarungan 8 tempat. Keluarga kerajaan Blue Wind Yun Che versus klan Fentian Fen Duan Hun. Pertempuran dimulai. "Hei, tanda seru petik 2. Fen Juebi tersenyum sinis pada Yun Che, "Jika kamu memilih untuk tidak naik panggung dan menyerah, secara langsung, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Untungnya, kamu tidak membiarkanku turun dan naik dengan patuh. Sekarang, bahkan jika kamu mau sudah terlambat untuk menyerah. Hari ini akan menjadi hari yang tidak akan pernah kamu lupakan." Petik 2. Tepat sekali, Yun Che mengerutkan bibirnya dengan jijik, "Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu bukan hanya jelek, tapi kamu juga banyak bicara omong kosong." Pantas saja Burn Tianmen hanya bisa menempati peringkat terbawah di antara 4 sekte besar. Ternyata mereka hanyalah sekumpulan hal seperti ini. Kalau bicara soal lidah berbisa, Yun Che pastinya seorang ahli. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Fen Juebi menjadi sangat marah di tempat mencari kematian. Kata Fen Juebi, api merah meledak, dan kemudian menuangkan semuanya ke pedang api hantu. Yang mempesona cahaya api memantulkan bentuk penghalang energi misterius di sekitarnya, dan menimbulkan suhu tinggi yang sangat mencengangkan. Saat Fen Juebi menusuk lurus, api pada bilahnya langsung bergulung menjadi badai api besar, membuka taringnya yang mematikan ke arah Yun Che seperti binatang buas yang menyala-nyala. Kekuatan pedang ini menyebabkan kerumunan yang berjarak puluhan kaki jauhnya berteriak kaget. Yun Che sedikit mengernyit dan mundur dengan keras. Dia dengan cepat mengayunkan pedang raksasa tuan dan melepaskan gelombang badai energi hitam tirani, yang bertabrakan dengan badai api Fen Juebi. Dalam sekejap, kekuatan pedang berat Yun Che dibakar oleh api langit terbakar, dan api langit terbakar juga dihancurkan selapis demi selapis oleh kekuatan pedang berat tersebut. Saat kedua kekuatan bertabrakan, api dan ruang terdistorsi dengan hebat pada saat yang bersamaan. Ledakan, dengan suara keras, kekuatan pedang berat dan badai api dihilangkan pada saat yang sama, dan keduanya terdorong jauh oleh angin dan ombak yang besar. Fen Juebi berdiri diam dan matanya menjadi lebih berbahaya. "Hei,
sungguh mengejutkanku bahwa kamu mampu menerima pukulan dengan 60% kekuatanku. Tampaknya kemampuanmu untuk sampai ke sini tidak semuanya karena keberuntungan. Itu kasihan, kamu masih pecundang di hadapanku. Dia mengarahkan pedang api hantunya ke depan, menyipitkan matanya sedikit, dan terlihat sombong, seolah dia sedang menilai nasib Yun Ce. Baru saja, aku hanya menyapa dengan santai, selanjutnya, saya akan membiarkan Anda melihat dengan baik api surga yang terbakar dari klan surga yang terbakar. Percayalah, itu pasti akan menjadi pemandangan indah yang akan Anda ingat selama sisa hidup Anda dan tidak akan pernah Anda lupakan sampai Anda mati. Hahaha. Tertawa liar, titik. Di tengah, Fen Juebi tiba-tiba bergerak maju dengan cepat, dan api menyala di tubuhnya dan pedang api hantu lagi. Tubuhnya memunculkan serangkaian besar bayangan api, menyerang Yun Ce secara langsung. Ketika jaraknya kurang dari 5 kaki dari Yun Ce, warna api di tubuhnya tiba-tiba berubah, dari merah menjadi biru. Api oranye disebut, api biasa, dan merupakan nyala api dengan tingkat kekuatan paling rendah. Di atas api oranye adalah api merah. Api misterius tingkat menengah dan rendah juga sebagian besar berwarna merah. Di atas merah, kekuatannya berasal dari rendah ke tinggi, masing-masing ada api biru, api ungu, api putih, api emas, serta api bintang yang menyala dan api Hongmeng yang hanya ada di legenda. Energi misterius berubah menjadi api, dan kekuatannya dapat dinilai secara kasar dari warna apinya. Namun, api khusus seperti api Phoenix, api Suzaku, dan api gagak emas bukanlah api misterius biasa, melainkan api ilahi yang unik untuk binatang dewa. Mereka memiliki karakteristik dan warna uniknya sendiri dan tidak mengikuti aturan tersebut. Api biru adalah tingkat api misterius yang melampaui api merah. Menurut pengetahuan orang-orang, api misterius berkekuatan tinggi hanya dapat dilepaskan setelah mencapai alam misterius bumi. Begitu api biru keluar, tidak ada keraguan bahwa seluruh penonton terkejut. Biru, api biru, dikatakan bahwa dibutuhkan setidaknya kekuatan mendalam dari alam misterius bumi untuk menyalakan api misterius biru. Bakat api Fen Juebi sangat tinggi. Dia benar-benar bisa membakar warna biru di tingkat ke-8 dari alam lingsuan. Warnai Suanyan, seperti yang diharapkan dari putra penguasa klan surga terbakar, tampaknya kekuatan Fen Juebi harus dievaluasi ulang. Dia dapat membakar Suanyan biru. Tampaknya Yun Ce tidak memiliki harapan untuk menang. Fen Juecheng sedang duduk di kursi klan Ventian dan tersenyum tipis, bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, sepertinya kata-kata tetua agung itu membuatnya takut. Dia bahkan mengungkapkan kartu trufnya begitu awal. Hanya saja membuat masalah besar dari sarang tikus mondok. Ayo, biarkan aku mendengar lolongan, permohonan, dan perjuanganmu. Fen Juebi, yang dekat dengan Yun Ce, tertawa liar, dan warna biru di tubuhnya tiba-tiba meledak, berhamburan, lebih dari selusin badai api dengan ukuran berbeda. Badai api itu membakar dengan cepat di udara dan menyebar, mendekati Yun Ce dan setiap sudut di dalam penghalang kekuatan yang dalam. Tampaknya itu akan sepenuhnya menutupi seluruh ruang di dalam penghalang kekuatan yang dalam dan mengubahnya menjadi lautan api biru tanpa jalan buntu. Bersambung.